Kepada Buya kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Terima kasih kepada santri kita yang mengajukan pertanyaan. Jadi Buya menjawabnya dalam konteks fikih, tidak banyak menyampaikan dalil karena waktu, lebih praktis. Yang belum mengqadha puasa hutang yang tahun lalu, Buya mengambil sikap pendapat yang lebih komparatif, maksudnya yang lebih memungkinkan untuk menjadi amalan kita. Ada pendapat yang mengatakan yang agak ekstrim bahasa kitanya, itu memang tidak membolehkan puasa sebelum mengqadha puasa yang dihutang. Itu pendapat yang tidak mungkin diamalkan oleh kita. Itu pendapat yang orang sebelah. Pendapat yang Buya amalkan, puasa tahun yang lalu tidak ada hubungannya dengan puasa tahun ini. Cuman etikanya, etika beramal, umpamanya awak terbangun pagi belum sembahyang subuh, terlambat bangun belum sembahyang subuh, etikanya jangan sembahyang zuhur dulu baru mengqadha sembahyang subuh. Jadi diqadha sembahyang subuh dulu baru mengqadha sembahyang zuhur. Jadi kalau Anda sakit tidak bisa sholat, tinggal umpamanya sembahyang zuhur dengan asar, waktu maghrib sudah sehat, maka jangan lakukan sembahyang maghrib dulu, diqadha dulu sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Itu etika beramal. Idealnya puasa itu diqadha dulu baru puasa Ramadan. Tapi kalaupun tidak dibayar, maka tetap menjadi hutang. Dibayar setelah puasa Ramadan, itu pun nanti Anda yang perempuan bisa menumpuk hutangnya. Sebab yang perempuan tidak ada yang puasa 30 hari. Pasti datang bulan. Kesimpulan hukum, boleh kita melakukan puasa Ramadan walaupun belum sempat membayar hutang yang tahun yang lalu. Paham? Tadi ada juga pertanyaan, boleh nggak membayar atau mengqadha puasa yang lalu ketika hari mandi atau hari balimau? Maka tidak ada hubungannya. Maka boleh saja mengqadha puasa di bulan atau di hari balimau. Paham? Ini yang bagi yang wanita, yang kasusnya berbeda dengan yang laki-laki. Makanya etika beramal itu penting juga dijaga. Mana contoh yang lain? Tidak boleh berwuduk dalam keadaan telanjang. Paham? Wuduk boleh sah, tapi jangan berwuduk dalam keadaan telanjang. Etika nggak tepat. Kemudian sembahyang diikat kain sarung di atas pundak, sah sholatnya, cuma tidak punya etika. Sholat sah pakai kain sarung, tak pakai baju, tetapi tidak punya etika, sah sholatnya. Yang perempuan juga sama, sudah mandi langsung dipakai mukena, Anda pakai BH di dalam, sholatnya sah, tetapi tidak punya etika. Itu penting dijaga. Paham? Jangan pula gaya ke sekolah lengkap tetapi sholat nggak lengkap. Mungkin tadi yang pertanyaan pertama itu kalau yang hubungannya itu yang pertama itu dia tetap puasa untuk Ramadan tahun ini. Iya, tetap puasa. Kemudian pertanyaannya nanti bagaimana dengan puasa yang sebelumnya? Apakah nanti ada seandainya kita ada tinggal lagi puasa? Setelah puasa Ramadan ini apakah kodonya double atau bagaimana? Ya pokoknya diqadha sebanyak puasa yang tinggal.
Kodo satu. Satu hari tinggal, satu hari kodo, khusus bagi perempuan wudhunya sah, cuman tidak etis atau bahasa fikihnya makruh. Jadi makruh berwudhu tanpa busana, wudhunya sah, paham? Kalau dilihat fikih Imam Syafi'i, boleh tak maliung ayu dimaliung untuk berwudhu. Yang mencurinya berdosa, yang sholatnya sah. Itu kalau secara fikih, tapi jangan dilakukan. Jadi maliung ayu kawan tapi untuk berwudhu. Jadi tidak etis. Sama juga naik haji pakai uang haram, hasil judi, itu tidak cocok dengan ilmu tasawuf. Jadi kalau ilmu tasawuf lain lagi, paham? Jadi boleh berwudhu dalam keadaan tidak berbusana muslimah atau tidak menutup aurat tetapi tidak punya etika. Buya menjawabnya dalam teori fikih. Maaf Buya, mungkin sebelum dilanjutkan, yang soal pertama tadi yang pernah kita baca itu ada yang ditambah, yang tahun kemarin belum diganti, sekarang sudah lewat lagi tahun Ramadan tahun ini. Kemudian yang kemarin diganti, kemudian ditambah dengan fidyah. Bagaimana kira-kira? Yang fidyah itu fikihnya berbeda dengan wanita haid. Yang fidyah itu khusus bagi orang yang cacat permanen. Jadi umpamanya ibu itu sudah tua, tidak bisa untuk melakukan puasa Ramadan, baik dengan mengqadha maupun dengan puasa yang ketika itu diwajibkan kepada beliau, maka itu dibayar fidyah. Paham maksud Buya? Yang fidyah itu khusus bagi orang yang cacat permanen. Umpamanya dia sakit memang tak mungkin mengqadha puasa, itu diganti dengan fidyah. Ibu-ibu yang memungkinkan untuk mengqadha puasa, maka wajib membayar dengan cara mengkredit. Ada waktu luang puasa, ada waktu santai puasa. Paham kan? Satu. Yang kedua, pemahaman yang Buya pakai, bagi yang membayar fidyah tidak wajib lagi mengqadha puasa. Apa sebabnya? Satu kesalahan tak mungkin dua sanksinya. Jadi ada juga Ustadz mengatakan orang yang meninggalkan puasa Ramadan dibayar fidyah diganti pula qadha. Kalau dia tidak sepaham dengan itu, bagi Buya mengqadha dulu, tak sanggup mengqadha baru memfidyah. Umpamanya kalau bawa fikih yang agak modern ini, kalau terlalu banyak utang tu, coba dibayar fidyah saja lagi. Paham? Utang dah banyak, hampir pula 2000 hari puasa Ramadan mau diganti, tidak mungkin diganti fidyah. Itu tidak lebih dari ihtiyati, hukum waspada saja. Kesimpulannya, kalau kita mengqadha puasa, bagi Buya tak bayar lagi fidyah. Paham tu? Ada ustaz-ustaz yang lain, itulah fikih. Boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan salahkan orang. Kalau Buya memahami, satu kesalahan, satu tanggung jawab, bukan dua. Paham tu? Jadi kalau mengqadha enggak perlu lagi bayar fidyah. Itu pemahaman yang Buya pakai. Lanjut. Ya, terima kasih Buya. Jadi sebagai jawaban dari pertanyaan tadi, dan alhamdulillah sudah terjawab dua. Yang satu untuk Mirza dan yang satu lagi untuk Muzayyana. Yang mana puasanya hari ini, tahun ini niatnya tetap untuk puasa tahun ini, dan yang tinggal kemarin diganti lagi setelah puasa Ramadan tahun ini selesai. Namun gantinya cukup satu. Selanjutnya Buya, pertanyaan dari Tiara, yang mana dia hari itu berpuasa, namun detik-detik mau berbuka
datang haid ya, puasanya terhitung 1 hari atau tinggal 1 hari? Terima kasih. Ini khusus bagi yang perempuan wanita. Buya contohkan begini dulu. Sekarang dalam keadaan haid, besok pagi masuk bulan suci Ramadan. Paham? Ini sudah berjalan 7 hari haidnya. Besok pagi masuk bulan Ramadan. Kadang-kadang Buya, haid saya ini bisa menjadi 8 hari. Kadang-kadang 7 hari itu sudah selesai. Apakah besoknya puasa? Paham? Ini kan sedang haid. 7 hari haid. Besok pagi hari ke-8. Kadang-kadang tembus dia menjadi 8 hari. Kadang-kadang 7 hari sudah selesai. Apakah besoknya puasa Ramadan? Paham? Secara teoritis speaking, ketika berjalan memasuki pintu gerbang puasa Ramadan dalam keadaan haid dan ada kemungkinan besok pagi haid dan ada kalanya selesai, maka besok pagi dalam konteks ini tidak wajib memulai puasa Ramadan. Apa sebabnya? Karena dia dalam keadaan haid. Paham? Sekarang dalam keadaan suci, masuk pintu gerbang bulan Ramadan. Besok pagi itu tanggal saya haid. Paham? Yang laki-laki paham? Apa yang paham? Tidak paham. Ini nanti dibutuhkan juga ya. Iya, dibutuhkan. Timnya bertanya. Sekarang dalam keadaan suci. Yang tadi haid. Ini dalam keadaan suci. Besok pagi tanggal saya haid. Kadang-kadang besok pagi itu belum, bisa jadi besoknya lagi. Paham? Jadi berhubung Anda ketika memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan suci, besok pagi itu cuma kemungkinan, maka besok pagi Anda wajib puasa. Paham? Oke, 1. Kemudian masuk pertanyaan. Awak puasa 1 hari itu, datang haid. Puasa sudah entahkah 2 jam, entahkah 3 jam, 4 jam, atau mungkin mendekati waktu berbuka. Datang haid. Maka pemahaman yang Buya pakai, puasa itu tidak batal oleh datangnya haid. Puasa itu tidak batal dengan datangnya haid, tetapi haid itu diberikan dispensasi untuk tidak puasa. Kesimpulannya apa? Puasa yang 1 hari itu jangan dibatalkan, karena niatnya orang mukmin sudah dihitung, itu sudah dikategorikan Anda puasa Ramadan. Kalau ama-ama awak, kalau lah datang bulan siang itu tutup makan sekali. Paham? Yang 1 hari itu jangan dibatalkan kecuali sholat. Kalau sholat at-tahiyatul kalunya. Paham? Sembahyang batal. Apa sebabnya? Sebabnya darah keluar. Itu batalnya. Kalau puasa enggak. Contohnya mana yang lain? Kalau yang sudah berkeluarga, berhubungan badan dia malam itu, junub dia kan? Junub tadi ya? Nyodun mandi wajib le. Ala azan nyokodo mandi. Puasa tidak batal. Itu sebabnya haid itu tidak membatalkan puasa, tetapi orang yang haid diberikan dispensasi untuk tidak puasa. Jadi yang 1 hari itu tidak wajib diqodho. Kalaupun diqodho hukumnya sunnah.
bangunan. Paham? Kemudian satu lagi dari Nopal juga. Ini memang pertanyaan dari anak muda zaman now. Pertanyaannya sekarang kita berpuasa. Jadi katanya dia mau membuka puasa tapi tidak mau berdosa. Kan katanya kalau kita sedang musafir boleh berbuka. Sehingga Nopal dia berada di dataran. Karena mau berbuka dia pergi dia ke Pinang atau ke Sumbar umpamanya kan. Maka sekarang karena dia mau pergi musafir dia berbuka. Apakah boleh seperti ini atau bagaimana? Ya, terima kasih. Nopal, mana Nopal? Syaratnya orang musafir itu boleh tidak puasa kalau menurut mazhab Syafi'i melakukan perjalanan sejauh 85 kilo. Berapa? Paling tidak dari sini ke Rohul. Dari sini ke Rohul. Itu boleh. Itu namanya hela. Nyo male puaso, anyo pupu berjalan dalam sebulan tu. Besok ke Rohul, besok ke Padang, satu ke Jambi. Boleh saja, tapi wajib mengkodok. Bagi bapak-bapak, ustaz-ustaz, dia mau berhubungan badan dengan istrinya di bulan suci Ramadan di siang harinya. Kalau berhubungan badan, kau naik kafarat. Nyokok bini pergi berjalan. Paino jalan ke Padang, di tengah jalan nyo berhubungan badan. Tidak kena kafarat, tetapi bahasa awaknya cilua apa? Cilua, tidak etis. Walaupun tidak kena kafarat, tetapi wajib juga mengkodok, namanya hela. Boleh saja enggak apa-apa. Wajib mengkodok, tapi tak wajib membayar kafarat. Kalau berhubungan badan di siang hari, siapa yang membayar kafaratnya? Laki awak atau bini awak atau kedua-duanya? Yang membayar itu suami. Tapi walaupun dengan demikian, ibu-ibu jangan mentang-mentang abang nak kantornya besok ke terserahlah kan. Tetap kalau suami tak sanggup membayar, maka istri yang wajib membayar. Tetapi secara fikih itu tidak wajib membayar kedua belah pihak, sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata ulama. Makanya laki-laki itu dianggap aktif, perempuan dianggap fasik. Maka yang bertanggung jawab laki-laki. Paham apa? Zakat. Kalau zakat di kampung awak pakai boe, di Bali boe itu dibayar balik. Apa sebabnya kampung awak, uang-uang kampung awak memahami zakat itu makanan yang mengenyangkan. Piti ini dimakan tidak mengenyangkan. Yang mengenyangkan itu boe. Dibuatlah hela. Di Bali boe kon, maka dia gila kinyo balik. Itu namanya hela. Dalam teori usul fikih namanya hela. Niatnya tidak mempengaruhi, kerana hela itu tidak dianggap maksiat oleh ulama fikih, tetapi salah satu upaya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ingat bahawa qada itu bukan pengganti puasa, tetapi sanksi. Makanya jangan dilakukan mentang-mentang awak berpiti banyak, pergi musafir supaya tidak berpuasa. Sama juga perempuan, awak ingin hendak meninggalkan sembahyang, diminum pil pencegah haid, boleh enggak? Tidak dibolehkan. Kalau ada perempuan supaya dia tidak mau meninggalkan sembahyang, dia minum pil pencegah haid, maka tidak dibolehkan, sebab haid itu adalah fitrah Allah. Kalau tidak dia haid maka membawa penyakit. Bagaimana awak minum pil pencegah haid kerana hutang terlalu banyak? Anak ompek 21, tiap tahun beranak, menyusu 2 tahun, maka sudah banyak hutang yang mesti dibayar. Maka menurut fikih kontemporer, boleh bagi ibu-ibu yang sudah utangnya banyak,
untuk meminum pil pencegah haid karena ingin mengkodok puasa, karena ingin mengkodok. Sebab kalau tidak dibayar diminum pil pencegah haid, tiba bulan puasa hutang lo balik. Faham? Makanya usahakan kodok puasa itu secepatnya. Kalau awak yang laki-laki gampang, tapi yang perempuan memang gak rumit. Barangkali itu yang penting saya sampaikan. Umi Dita dulu. Kami kan setiap tahunnya mudik atau pulang kampung. Jadi biasanya kami mudik 3 hari mau lebaran. Yang ingin saya tanyakan, di mana tempat terbaik kami untuk membayar fitrah? Apakah di tempat domisili sekarang atau di kampung halaman? Terima kasih. Ustaz Ibrahim. Bagaimana dengan profesi tukang gojek ataupun sejenisnya? Setelah itu pertanyaannya tentang menelan ludah saat bulan puasa, menelan ludah di saat. Pertanyaannya yang pertama, tadi kan kita bercerita tentang musafir itu boleh tidak berpuasa, ya. Bagaimana dengan tukang gojek? Seandainya kita hitung, mungkin sudah sampai ratusan kilo dia muter-muter, cuman di dalam kota saja, ya. Memang di dalam kota saja, tapi perjalanannya kan sudah jauh. Dari ujung Pekanbaru timur ke barat, barat ke selatan, utara, mereka muter-muter. Bisa jadi melebihi dari 100 kilo. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya kita menelan ludah saat berpuasa. Dan yang ketiga, bagaimana apa hukumnya kita bersuntik, Bu, ya? Suntik karena demam, kan? Itu dari Ustaz Ibrahim. Selanjutnya, yang paling bagus itu zakat itu diberikan kepada orang yang terdekat dengan keluarga kita dan hidupnya memang kategori asnaf yang 8. Maka kalau seandainya ibu kita pulang kampung masih banyak keluarga yang hidupnya payah, maka lebih afdol diberikan kepada zawil qurba, orang yang terdekat dengan kita. Maka kalau dia mengambil sikap zakat itu lebih bagus diberikan kepada orang yang terdekat dengan kita dalam struktur keluarga, ko ete awak, ko amayawa. Jadi kalau dia memandang istihsan bil maslahah, itu lebih baik diajukan kepada keluarga kita. Hukum dasar boleh di mana saja dan kepada siapa saja yang masih dalam kelompok asnaf yang 8, fakir miskin. Tapi dalam pertimbangan istihsan bil maslahah ada yang lebih afdol kalau keluarga itu awak bokek dinyo dan itu payah. Tidak puasanya gojek. Yang dihitung itu musafat, bukan miqyas. Musafat itu jarak tempuh, bukan jarak putar. Jadi dari sini ke Bangkinang, kalau mau putar-putar di belakang mungkin yang ibu-ibu lebih banyak nak puasa mungkin. Agak dapur, kakak ada bukan kain kan, kapasau. Jadi yang dihitung itu musafah, bukan miqyas. Kalau miqyas itu ya dihitunglah berapa lamanya. Kapasau kan, kalau dia anak ke sekolah, mungkin dalam satu hari itu lah dulu 1000 kilo mungkin. Jadi itu jawabannya, yang dihitung itu secara fikih musafah. Jadi bukan miqyas. Kalau miqyas ya itu angka-angka kuantitas. Jadi yang itu musafah, jauhnya dari rumah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, pokoknya kalau walau ke rumah musafir, walaupun ke pasar danau, boleh menjamak sembahyang dengan kosong. Tapi itu nggak dipakai mazhab Syafi'i. Kalau begitu nanti ibu dia ke pasar, dia pulang makan dengan musafir, Pak, katanya. Menelan ludah. Jadi malah yumkin ataruzu minhu maqbu'anhu. Secara hukum adat, apa yang tidak mungkin dihindarkan itu dibolehkan, seperti menelan ludah waktu puasa. Tapi jangan tidak dikumpulkan. Nah,
itu minum namanya, dikumpulkan air ludah itu di dalam kerongkongan ini. Kalau ciga sawahnya sampai ke leher lapormu kau minumnya kan, itu membatalkan puasa. Paham tuh? Jangan dikumpul-kumpulkan. Itu minum apa? Tidak dibolehkan. Tapi kalau normal begini saja, itu dibolehkan. Malah yumkin atanzu minhu ma'fu'anhu. Tidak mungkin dihindarkan. Suntik. Apa hukum suntik? Tapi lihat dulu suntiknya. Kalau yang dimasukkan itu nasi kapau kan, suntiknya itu memang tidak dibolehkan. Tapi kalau obat itu istiasan bid'ah, bukan obat. Jadi rongganya itu bukan rongga yang dianggap sebagai gazah gizi yang dimasukkan, itu dibolehkan. Sama juga keluar sperma. Awak puasa, kita tak sama mobil situ, keluar spermanya, itu tidak membatalkan puasa karena dianggap tidak pada jalurnya, jadi itu dibolehkan. Yang tak boleh itu dikeluarkan, itu atau bermimpi. Kalau anda bermimpi tidak keluar sperma, tidak batal puasa. Tapi mimpi tidak ada, tapi celana dalam basah, maka wajib mandi. Sedikit kalau mandi di sungai, hati-hati. Hati-hati mandi di sungai, celupkan badan, tarik lagi ke atas. Itu dianggap makruh, ta'azzur. Tapi kalau awak mandi pakai gayung, masuk air ke kuping, itu batal itu. Makanya kalau memungkinkan awak yang tinggal di pinggir sungai jangan mandi ke sungai untuk menghindarkan yang makruh. Sama dengan urus gigi, kan sahur itu langsung di urus gigi, waspada kita lagi. Kalau kita makan sahur, pas makan Allahu Akbar, langsung keluarkan. Jangan telan mumpung dah masuk ni pak, katakan telan satu ni, tak boleh. Dikeluarkan yang ada di mulut. Ya, paham tu? Kalau berangkat tidak hujan ke Timur Tengah, maka disetlah waktunya, di mana bumi dipijak, langit dijunjung, mukayanya guru bisyamsi. Kalau matahari masih nampak, maka dia tetap menahan puasa. Jadi mengikut fenomena matahari. Tapi itulah uniknya Indonesia. Indonesia ini stabil ya, tidak berubah waktu paling 2 menit. Jadi kesimpulannya, tetap melakukan puasa Ramadan kalau masih nampak matahari belum buruk. Kita mengikuti fenomena alam situ. Barangkali itu saja yang penting saya sampaikan.